Salam, kita sekarang akan membahas tentang Gereja Ortodok Yunani Sejati. Gereja Ortodok Sejati. Di Gereja Ortodok Yunani Sejati itu merupakan induk dari Gereja Ortodok Indonesia yang kita ikuti selama ini. Jadi Gereja Ortodok Indonesia yang merupakan gereja yang terbesar untuk ortodok di Indonesia ya, dari beberapa gereja ortodok seperti Gereja Ortodok Rusia, Gereja Ortodok Yunani, Gereja Ortodok Yerusalem belum ada. Menurut sepengetahuan saya, Gereja Ortodok Yerusalem yang berpusat di Yerusalem, sepengetahuan saya belum ada di Indonesia. Nah, Gereja Ortodok Sejati ini di mana Romo Daniel Biantoro sebagai pendiri dan juga sebagai perintis Gereja Ortodok Indonesia pertama di Indonesia pada tahun 1990-an. Jadi di awal 90-an ini ortodok Indonesia atau ajaran ortodok mulai masuk ke Indonesia yang diajarkan atau dibawakan oleh Romo Daniel Biantoro. Jadi Romo Daniel merupakan putra Indonesia pertama yang membawa iman ortodok ke Indonesia. Nah, sekarang kita akan belajar atau mengetahui Gereja Ortodok Sejati itu apa sih? Jadi Gereja Ortodok itu kalau mengalami pergeseran sedikit saja dari ajaran-ajaran purba, dari ajaran-ajaran yang dahulu, mereka saling ribut. Jadi sangat dipermasalahkan, sehingga ada saling klaim mana yang paling ortodok di antara gereja-gereja ortodok itu sendiri. Ya, karena mengadopsi sedikit saja dari sesuatu yang tidak ortodok, dia akan sangat dipermasalahkan. Seperti zaman dulu ketika ada penambahan klausal filioque, ini yang jadi kalau di ortodok yang sebenarnya di Konsili Nisea itu Roh Kudus keluar dari Bapa. Nah, itu ada penambahan klausal filioque pada tahun 589 sehingga menjadi Roh Kudus keluar dari Bapa dan Putra. Pada mulanya itu tidak bermasalah ya, baik gereja ortodok Barat atau gereja Barat maupun gereja Timur. Tetapi kesini sangat bermasalah, sehingga yang menambah klausal filioque itu dianggap bidat. Dan yang paling besar penganut filioque ya berarti Katolik Roma. Katolik Roma, nah kemudian diikuti oleh gereja Protestan, sehingga Katolik Roma itu dianggap gereja bidat yang paling besar di antara bidat-bidat yang ada, bahkan lebih besar dari gereja ortodok itu sendiri, gereja Katolik Roma itu. Nah, inilah yang membuat bahwa sedikit saja sesuatu yang berbeda dari gereja purba, dari ajaran-ajaran purba ini menjadi bidat gitu ya. Jadi mungkin agak kaget ya kalau orang-orang teman-teman yang Protestan, kok ini saling membidatkan, bagaimana sih ya? Biasa kalau di gereja ortodok saling membidatkan itu hal yang biasa gitu. Nah, sekarang saya akan membacakan dari Gereja Ortodok Sejati dan Bidat Ekumenisme, Sergianisme, isu-isu dogmatik dan kanonikal. Iya, jadi ini adalah dokumen ini disusun bersama oleh yuridiksi ortodok sejati yang ada dalam persekutuan Yunani, Romania,
dan Rocor di bawah Metropolitan Agavangel ya. Pada sidang bulan Juni tahun 2014. Jadi Rocor ini juga terpecah. Jadi ada Rocor yang ikut gereja ortodok Yunani sejati, ada gereja anggota Rocor yang bersatu kembali di bawah Rusia. Jadi sebagai pernyataan dogmatis terkait posisi gereja ortodoks sejati ya, terhadap terhadap ekumenisme dan bidah-bidah lain. Yang pertama, prinsip-prinsip eklesiologi dasar gereja ortodoks sejati sejak menjelang abad ke-20 telah berjuang dengan gigih mempertahankan pengakuan iman murninya melawan bidat ekumenisme, karena bukan hanya melawan perubahan kalender yang dimunculkan mereka, tetapi juga secara umum melawan dogma sinkretisme yang secara tak terelakkan dan secara sistematis tetap terpelihara pada level tertentu di antara sesama Kristen maupun antar bermacam-macam agama. Dan semua itu bertentangan dengan Injil, di mana telah terjadi suatu kebersamaan, pencampuran, dan tindakan penggabungan antara kebenaran dengan ketidakbenaran, antara terang dan gelap, antara gereja dan bidat, yang bertujuan untuk membentuk suatu persatuan jenis baru, yaitu sebuah komunitas tanpa identitas keimanan yang dinamakan tubuh orang-orang percaya. Dalam perjuangannya untuk menyatakan iman, maka gereja ortodoks sejati telah menerapkan dan terus-menerus mempertahankan serta melaksanakan prinsip-prinsip dasar eklesiologi ortodok berikut ini. 1. Kriteria utama untuk status keanggotaan di dalam gereja Kristus ialah melaksanakan pengakuan iman yang benar dan menyelamatkan, yaitu iman ortodok yang benar, tepat, dan anti perubahan, dan bahwa di atas batu karang, yaitu pengakuan yang benar diucapkan Petrus, inilah Kristus telah mendirikan gerejanya yang kudus. Nah, kedua, kriteria ini berlaku kepada masing-masing pribadi, orang percaya, dan juga segenap gereja-gereja lokal. 3. Katolisitas atau sifat universal gereja Kristus yang selalu berkenaan dengan keunikan, kekudusan, dan kerasuliannya merupakan tanda mutu dan internalnya, dan bukan jumlah serta eksternalnya atau tampilan luar. Ini adalah sifatnya yang mendasar, yang di satu sisi mengekspresikan integritas dan kepenuhan kebenaran yang diberitakannya, terlepas dari dimensi demografis dan geografisnya, dan di sisi lain keasliannya dan kelengkapan cara-cara yang diberikannya bagi penyembuhan dan pengilahian kodrat manusia yang telah jatuh. 4. Berdasarkan pengakuan iman yang benar inilah persekutuan sakramental antara umat percaya dengan Kristus dan antara sesama umat percaya dilandaskan sebagai suatu perwujudan dari kesatuan iman, sebagai suatu tujuan dan sasaran akhir, dan bukan sebagai cara untuk mencapai kesatuan. Maksudnya ialah kesatuan di dalam pengakuan iman yang benar adalah utama, kemudian barulah dalam misteri-misteri. 5. Semua orang Kristen yang memegang teguh pengakuan iman ortodok, jika mereka adalah anggota gereja, haruslah senantiasa berada dalam persekutuan misteriologikal satu dengan yang lain. Sebab persekutuan dalam iman dan persekutuan dalam misteri-misteri dari sakramen, dari secara permanen terikat dengan kehidupan umat percaya, mewujud nyatakan dan menetapkan tubuh Kristus satu dan khusus. 6. Ketundukan yang tak tergoyahkan pada pengakuan iman yang benar, sebagaimana juga pembelaan terhadap pengakuan iman merupakan hal yang amat sangat penting yang terkait dengan soteriologi
Dan oleh karena hal inilah para bapa suci yang dengan berani mengakui dan mempertahankan iman ortodok yang kudus baik dengan kata-kata maupun tindakan, dan bahkan dengan darah mereka demi gereja ortodok yang katolik dan demi keberadaannya. 7. Semua orang yang berkata atau bertindak bertentangan dengan pengakuan iman yang benar akan dipisahkan dari kebenaran iman dan dianggap sebagai bidat-bidat dan dikeluarkan dari persekutuan dengan gereja ortodok yang katolik, baik itu pribadi-pribadi atau komunitas, bahkan sekalipun mereka secara formal terus berfungsi secara institusi dan dianggap sebagai gereja. Mereka yang tidak menjadi milik kebenaran juga tidak menjadi milik gereja Kristus, terlebih jika mereka mengatakan hal yang benar-benar menyebut diri mereka sendiri dan saling memanggil dengan sebutan gembala dan hierarki kudus. Sebab telah ditanamkan kepada kita bahwa kekristenan tidaklah dicirikan dengan pribadi-pribadi, melainkan dengan kebenaran dan ketepatan iman. Dari Jana Suci Gregorius Palamas. 8. Kesatuan gereja di dalam kebenaran iman dan dalam persekutuan dengan misteri-misteri dikaruniakan dari atas, dari Sang Bapa melalui Sang Putra, dan di dalam Sang Roh Kudus adalah bersifat Kristus sentris dan ekaristis, dan dialami suatu persekutuan dan konselebrasi yang abadi dalam ruang dan waktu bersama orang-orang segenap orang kudus. Sebab sebagai penjaminnya adalah adanya episkop yang ortodok yang memegang ajaran yang lurus. Episkop itu uskup. Jadi di dalam gereja, di gereja mula-mula, jabatan dari gereja itu ada 3, diaken, presbiter, dan uskup. Jadi di atas uskup itu seperti patriark itu tidak ada di dalam Alkitab. Baru ada itu setelah abad ke-4 ya. Jadi memerintahkan dalam suatu negara yang lebih besar. Jadi jabatan yang paling tinggi di dalam Alkitab adalah uskup. Uskup itu adalah penilik jemaat. Nah, di setiap jemaat itu ada digembalakan oleh seorang presbiter. Kemudian di presbiter ini ada uskup. Ya, disinilah kemudian gereja terbentuk. Oke, jadi dari Jana Suci Irenaeus dari Lyon. Ya, jadi bersama-sama segenap orang kudus, sebab sebagai penjaminnya adalah adanya uskup yang ortodok, yang memegang ajaran yang lurus, yang oleh rahmat ilahi menjadi pengemban tradisi kebenaran. Ini kata-kata dari Jana Suci Irenaeus dari Lyon. 9. Setiap uskup atau episkop ortodok adalah seorang pembawa tradisi dan penerus tahta para rasul kudus, sebagai seorang bapa dari persekutuan ekaristis, seorang pengajar Injil kebenaran, seorang pelayan dari cinta kasih dalam kebenaran, sebagai gambaran Kristus, dan dengan demikian mengekspresikan, mewujudkan, dan menjaga katolisitas abadi dari gereja, yaitu kesatuannya dengan Kristus, dan pada saat yang sama kesatuannya dalam Kristus dengan gereja-gereja lokal lainnya yang telah ada, sedang ada dan akan ada sebagai tubuh Kristus, satu tubuh Kristus. Apakah satu tubuh itu? Jadi adalah segenap umat percaya di mana saja di seluruh dunia yang ada, sudah ada, dan yang akan datang. Jadi dari Jana Suci Yohanes Chrysostomus. Nomor 10. Setiap episkop atau uskup yang menyampaikan ajaran-ajaran bidat di depan umum dan dengan tidak tahu malu di dalam gereja, dan yang mengajarkan suatu Injil yang lain daripada yang telah kita terima, atau berada dalam persekutuan sinkretistik dengan mereka yang berasal dari agama lain,
yang terus-menerus melakukan hal tersebut menjadi seorang uskup palsu dan pengajar palsu. Ini dari kanon 15 dari sinode pertama dan kedua. Sedangkan para uskup yang bersekutu dengannya acuh tak acuh terhadap hal tersebut mentolerir atau menerima mentalitasnya dan pernyataan-pernyataan ikut hancur bersamanya. Dari Jana Suci Theodore Studiet. Dan dengan demikian tidak menjadi kanonik atau dalam persekutuan dengan gereja. Sebab katolisitas gereja, keunikannya, keasliannya, suksesi apostoliknya yang menjamin dengan pasti status seorang uskup sebagai kanonik dan di dalam persekutuan dengan gereja didirikan di atas dan mengalir dari serta terjaga oleh pengakuan iman yang benar dan menyelamatkan. Nah, sekarang yang nomor 2 tentang tadi yang nomor 1 kan tentang apa tadi ya? Yang nomor 1 prinsip-prinsip ya, ekologi dasar, eklesiologi dasar gereja ortodoks sejati kan. Sekarang yang nomor 2 itu ekumenisme. Apa sih ekumenisme? Jadi ekumenisme itu suatu bidat besar sinkretistik. 1. Ekumenisme sebagai sebuah konsep teologis, suatu gerakan sosial yang terorganisir dan sebuah usaha religius adalah bidat terbesar sepanjang masa. Dan suatu kesatuan yang komprehensif, bidat dari bidat dan kesatuan dari kesatuan, suatu amnesti pengampunan bagi semua bidat, sungguh-sungguh suatu bidat besar yang lawan yang paling berbahaya bagi gereja-gereja ortodoks lokal, sebagaimana juga merupakan musuh paling berbahaya bagi keselamatan manusia dalam Kristus. Sebab tidak mungkin bagi kebenaran dan kehidupannya dalam Kristus untuk berada dalam kesatuan soteriologis yang terputus di dalam wilayah sinkretistik. 2. Ekumenisme berasal dari dunia Protestan pada abad ke-19 dan sudahnya yang memelihara relativisasi dari kebenaran, kehidupan dan keselamatan di dalam Kristus. Pada intinya menyangkali katolisitas dan keunikan gereja. Sebab pada dasarnya terdapat teori keliru mengenai suatu gereja yang tak kelihatan, dengan batasan-batasan yang samar, yang anggota-anggotanya bisa menjadi anggota dari pengakuan-pengakuan iman yang berbeda. Dan daripadanya ada yang disebut teori dengan teori cabang yang menurut mereka pengakuan-pengakuan iman yang berbeda adalah cabang-cabang dari pohon gereja yang sama. Masing-masing cabang memiliki sebagian kebenaran sehingga secara bersama-sama membentuk seluruh gereja. Nah, jadi di ekumenisme yang dilontarkan oleh gereja Protestan dan menurut saya di akhir-akhir ini juga gereja Katolik Roma ya. Jadi ekumenisme sudah berusaha untuk menyatukan antara Protestan dengan Katolik Roma. Tentu saja kalau ekumenisme Katolik Roma ya harus mengikuti Katolik Roma. Ya, jadi ekumenisme itu idenya adalah bahwa gereja-gereja itu mempunyai kebenaran tersendiri gitu. Jadi kebenaran-kebenaran, jadi di sana ada sedikit kebenaran, di sana ada kebenaran, kemudian dikumpulkan jadi satu, menjadi kebenaran yang utuh. Sementara gereja ortodoks tidak begitu ya. Jadi gereja ortodoks itu satu, kebenaran itu satu, baru dia akan dipancarkan ke dalam gereja-gereja yang lain. Nah ini pandangan antara ekumenisme dengan bidat ekumenis. Jadi jangan dikacaukan dengan
konsili ekumenis ya. Jadi kalau konsili ekumenis itu gerejanya satu, yang hadir banyak. Jadi konsili ekumenis kan dari tahun 325 sampai 787. Jadi itu kaidah-kaidah gereja di situ intinya. Jadi gereja yang satu itu dulu belum ada Katolik, belum ada Protestan. Jadi gerejanya masih satu, mengadakan konsili ekumenis. Nah, jadi gerejanya satu, tapi ekumenis banyak yang datang. Nah, kalau bidat ekumenis itu sebaliknya. Jadi gerejanya banyak, ada aliran-aliran, kemudian berkumpul jadi satu, kemudian saling beradu pandangan. Nah, kemudian dari situ akan muncul kebenaran sedikit, kemudian sedikit dikumpulkan jadi satu. Nah, secara teori sebenarnya ini tidak ekumenis, ini hampir mustahil ya. Jadi ada kebenaran menjadi satu, akhirnya nanti justru tidak membicarakan iman, tapi membicarakan misalkan yang bisa ditempuh bersama-sama, misalkan kemanusiaan, kemakmuran. Nah, jadi akhirnya akan berbicaranya seperti itu, bukan berbicara tentang iman. Kalau antar gereja-gereja, antara aliran-aliran kumpul, hampir dipastikan menyatukan dogma, menyatukan pandangan hampir mustahil. Kecuali dalam hal kemanusiaan, dalam hal karya bersama, itu bisa. Nah, makanya kemudian gereja ortodoks menentang tentang ekumenisme itu. Nah, ketiga, kendati pun ada begitu banyak teori yang dihasilkan oleh ekumenisme, tapi tujuan dasar ekumenisme ialah memelihara koeksistensi yang sinkretistik, sependirian dan bersama. Tetapi juga tersembunyi niat penyatuan dari seluruh pengakuan iman Kristen. Ekumenisme antar Kristen dan selanjutnya menyatukan semua agama atau ekumenisme antar iman, yaitu pemeliharaan dan dari suatu pendekatan yang bertentangan dengan Injil yang tak bisa dihindari akan menuntun kepada pembentukan suatu tubuh umat percaya atau bukan tubuh Kristus, suatu jenis agama bersama yang akan membuka jalan bagi kedatangan penganiayaan pada zaman akhir, yaitu masa dari si pelanggar hukum yang antikristus. 4. Dengan alasan karakter sinkretistik ekumenisme sangat terkait dengan Freemasonry yang mempromosikan dirinya sebagai sesuatu yang terbukti dipraktikkan sebagai agama yang toleran, bersahabat dan berpikiran terbuka terhadap berbagai bidat dan agama, yang sesungguhnya merupakan suatu supra agama yang berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan visi ekumenisme, yaitu penciptaan suatu panggung terbuka bagi semua keyakinan dan agama, di mana kebenaran sejati yang telah diwahyukan itu akan menjadi relatif dan diletakkan selevel atau sejajar dengan semua delusi demonik atau tipuan-tipuan iblis dan keyakinan duniawi. Ekumenisme nomor 5 ini mulai menyerang gereja ortodoks yang Katolik pada akhir abad ke-19 melalui proklamasi sinodal dari Patriarkat Konstantinopel pada tahun 1920 yang berjudul Gereja-gereja Kristus dimanapun. Dokumen ini dengan persetujuan bersama menegaskan piagam pendirian ekumenisme yang disampaikannya tanpa rasa malu, sebab piagam ini sudah menyebut gereja-gereja bidat di barat dimanapun berada sebagai gereja-gereja Kristen yang terhormat, bukan lagi sebagai orang asing dan pendatang, melainkan sudah disebut juga sebagai ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh
dan ikut ambil bagian dari janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dan sebagai langkah pertama menuju implementasinya, mengusul penggunaan kalender bersama bagi konselebrasi berkelanjutan dari perayaan-perayaan oleh umat ortodok dan kaum heterodok. Nah, ini kemudian muncullah gereja ortodok Yunani sejati. Jadi gereja ortodok Yunani, nah ini dulu masih belum ada sejatinya ya. Jadi gereja ortodok Yunani dari Konstantinopel ini justru mengakomodir ekumenis dengan menyebut gereja-gereja, artinya mengakui eksistensi gereja-gereja di luar ortodok. Kemudian mulai mengadopsi gereja kalender Gregorian. Nah, selama ini atau ada istilahnya kalender Julian yang direvisi, itu kalender Julian yang direvisi. Saya sendiri kurang paham bedanya apa antara kalender Gregorian dengan kalender Julian yang direvisi itu. Nah, sebagai tindak lanjut penerapan dari proklamasi ekumenisme ini dan menindaklanjuti keputusan-keputusan yang tidak kanonik yang dihasilkan Kongres di Konstantinopel tahun 1923 yang anti-ortodoks, maka kalender atau Kepausan Roma Gregorian akhirnya diadopsi dengan nama kalender Julian yang direvisi. Meskipun pada awalnya ketika kalender Gregorian muncul di barat tahun 1582, itu langsung dikecam dan dikutuk oleh 3 sinode pan-ortodok di timur, yaitu tahun 1583, 1587 dan 1593 sebagai inovasi kepausan yang membawa malapetaka, tapi keputusan tersebut tetap dijalankan dan sangat berpengaruh para pengubahnya yang berada dalam skisma. Ya, sebelum lanjut ke 7, ini nanti akan kita lanjutkan kepada video yang kedua. Jadi setiap 30 menit kita masuk ke seri-seri berikutnya ya. Jadi ini permulaan dari adanya gereja ortodok Yunani sejati ini itu. Jadi ada gereja ortodok Yunani yang atau Konstantinopel yang berusaha mengadopsi kalender Gregorian dan juga melakukan komunikasi, artinya dalam komunikasi teologis ya, bukan komunikasi kemanusiaan dengan gereja-gereja barat. Nah, inilah mulai ada uskop-uskop yang tidak setuju dengan ide ekumenis ini dari Patriark Konstantinopel, dari ide-ide yang tahun 1923 ini ya. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 7, perubahan kalender ya. Oke, kita masuk ke nomor 7 di video yang kedua.